Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Baik. Kita hari ini kembali lagi dalam pembelajaran informatika, tapi karena terintegrasi dengan pelajaran kecerdasan artifisial. Nanti kita belajar bagian yang kecerdasan artifisial, khususnya bagaimana cara beretika di dalamnya dan juga bagaimana nanti kita mendeteksi ini itu kan AI atau gambar yang asli. Nanti kita mendeteksi bersama-sama dan bagaimana mendeteksinya nanti kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh seseorang yang bernama, ya silakan Mbak mulai doanya dipimpin. Siap, gerak, doa mulai. Ya, terima kasih sudah dipimpin doa. Semoga dengan doa tadi pelajaran kita bisa lancar. Hari ini kita tidak sendirian, tapi ada Bapak Guru dari SMP Negeri 1 Miring. Nanti kita ucapkan selamat pagi kepada beliau, Bapak Hamid. Bapak siapa? Hamid. Dari SMP Negeri 1 Miring ya. Silakan ucapkan selamat pagi dulu. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Nanti beliau akan menemani kita di sini, tapi tidak selalu di depan mungkin. Beliau akan ke belakang agar pembelajarannya terlihat lebih jelas. Begitu ya. Tapi saya lupa ini, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa? Oke, semoga beliau lekas sembuh dan bisa kembali bersama kita. Tapi sepertinya masih ada yang tidak di sini. Ini yang lain kemana? Oh, paskibra ya. Baiklah, kita mulai saja sebentar lagi. Materinya adalah risiko penggunaan KA generatif. KA itu adalah kecerdasan artifisial, atau kamu pernah menggunakannya di handphone pada bagian, salah satunya ya, pada bagian WhatsApp. Ada kan? Ada, yaitu di yang lingkarannya itu di pojok kanan bawah. Itu apa namanya? Meta ya. Meta AI. Nah, ini salah satu contohnya dari KA generatif atau kecerdasan artifisial adalah Meta AI. Ada juga ChatGPT, ada juga Gemini. Tapi sebelum kita masuk nanti, kita akan main-main dulu. Coba siapkan handphone. Silakan, handphonenya dipersiapkan. Masuk ke situs ini, kahoot.id. Silakan masuk dulu. Sudah masuk? Oh, baiklah. Kita mulai. Nanti setiap siswa yang membawa handphone, hari ini kan kalian membawa handphone ya? Nah, bisa langsung mulai saja dengan memasukkan PIN-nya terlebih dahulu. Silakan persiapan handphonenya, bisa mulai PIN. Nanti diisi nama sesungguhnya, apa nama panggilan juga tidak. Silakan. PIN-nya 3826. Gimana? Namanya bisa diisi nama sendiri.
setiap yang bawa HP boleh. Ya sudah masuk ya, ada Alika. Wah banyak ini pesertanya. Oke, ada lagi yang mau masuk? Sudah? Bisa dimulai? Oke, kita mulai ya. Pertanyaannya kita mulai kuisnya nanti ini benar dan salah. Benar dan salah adalah di depan ada pertanyaannya, di handphonemu hanya memilih benar dan salah. Oke, kita mulai. Ya, siap? Benar atau salah? Meta AI adalah salah satu dari kecerdasan artificial. Sudah ya? Lanjut soal. Nah ini berikutnya, kita bisa mendeteksi foto AI dengan cara dilihat menggunakan mata. Benar atau salah? Oke. Soal berikutnya. AI bisa disalahgunakan untuk menyebarkan hoax. Kita lihat siapa ini. Oke. Lanjut. Ada 10 soal. Kecerdasan artificial bisa disebut juga dengan artificial intelligence. Ada Sekar ya, posisi paling atas. Kita bisa mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain menggunakan AI. Benar atau salah? Lanjut. Siapa ini? Sekar ini. Kita tidak perlu mempelajari AI karena sangat tidak berguna. Masih Sekar ya. Lanjut, ada 10 ini. Foto ini adalah buatan dari kecerdasan artificial. Salah atau benar? Lanjut. Dua soal lagi. Satu kali lagi yang terakhir. Hasil KA atau AI bisa dideteksi harus dengan alat yang canggih. Benar atau salah?
Kita lihat siapa ini ya pemenangnya. Septian, Septian ini. Septian ada titik dan nomor 1 siapa nih? Ya sekarang tepuk tangan untuk kelas saya. Bagaimana asik kita ini? Nah ini tadi beberapa pertanyaan tentang kecerdasan artifisial. Sebagian dari kamu sudah bisa mengerti, sudah bisa menjawab ya. Kita lanjut ke materi. Ada susah, oke langsung dari sini saja tidak apa-apa. Oke lanjut. Menurut kalian di sini mana yang asli? Yang kanan atau yang kiri? Kiri. Yang asli adalah yang kiri. Kiri ya? Iya. Oke, di sini yang kiri kenapa kalian bisa mengatakan ini yang asli? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Oke, boleh. Betul ya, salah satunya begitu. Di sini kalau yang namanya manusia itu tidak selalu dia wajahnya kanan dan kiri simetris. Kadang pipi kanan sama pipi kiri juga lebih besar pipi yang salah satunya itu. Nah ini juga di sini terlihat yang sebelah kanan itu lebih sempurna, tidak ada jerawatnya ibaratnya ya, wajahnya lebih glowing. Nah ini yang seperti itu biasanya berlebihan adalah dia hasil perbuatan dari AI. Lanjut, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apakah sudah bisa tampil atau belum ini? Sudah bisa tampil. Ngel, ya tidak apa-apa begini saja. Tujuan pembelajaran menjelaskan ciri-ciri konten buatan kecerdasan artifisial. Nanti kita bisa menjelaskan itu, kemudian membedakan gambar buatan kecerdasan artifisial dengan buatan manusia menggunakan penginderaan. Tadi di pertanyaan itu sudah ada pertanyaan, apakah harus menggunakan alat canggih? Ternyata tidak. Kita bisa menggunakan penginderaan menggunakan mata kita dengan ciri-ciri tertentu. Kemudian menunjukkan sikap kritis terhadap konten digital yang kalian temui. Di sini 3 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya masuk ke dalam materi. Apa itu kecerdasan artifisial? Bisa dibacakan? Kelihatan? Dibacakan. Kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti kemampuan belajar, memahami, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. AI mencakup berbagai teknik dan strategi yang dirancang untuk membuat mesin berperilaku cerdas. Ya, betul sekali. Terima kasih sudah dibacakan. Kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Jadi si Meta AI yang biasa menggunakan atau ChatGPT atau Gemini itu, kadang kita sapa juga dia bisa membalas nyapa kan? Hai Meta, dia akan menjawab, hai bro. Jangan panggil aku bro, panggil aku ganteng misalkan. Oke ganteng, dia kan begitu karena dia meniru kecerdasan seperti manusia. Lanjut. Risiko. Nah, di sini setiap hal itu ada risikonya. Meskipun KA generatif yang tadi, ChatGPT dan lain-lain itu memiliki banyak manfaat, tapi juga mereka beresiko. Yang perlu diperhatikan adalah berikut beberapa resikonya. Ya, beberapa resiko yang dapat timbul dari penggunaan teknologi ini adalah yang pertama potensi penyalahgunaan dan hoax. Ada gambar tokoh seseorang misalkan kamu iseng ganti nih wajahnya nih, misalkan ada gambar Bu Mutia gitu ya, wajahnya kita ganti dengan yang lain gitu ya. Itu
terus dibuat seperti video dan berkata-kata persis seperti beliau. Kata-katanya yang orang baik. Itu nanti menjadi bagian dari hoax. Yang seperti itu namanya adalah deep fake. Namanya apa? Deep fake. Nah, ini nanti yang menjadi fokus kita. Deep fake. Kemudian bias dalam data dan hasil. Bias itu jadi kalau kita nyari sesuatu, hasilnya itu tidak jelas, sama-sama. Kemudian yang ketiga, pelanggaran privasi dan keamanan data. Misalkan dirimu terlalu sering ya mainan ChatGPT, saya pengen wajahnya dimasukkan ChatGPT, kemudian backgroundnya diganti jadi di seolah-olah lagi umroh misalkan. Nah, nanti wajah kita dimasukkan ke ChatGPT itu, dia akan tersimpan di pusat data dan wajahmu kemungkinan besar akan disalahgunakan. Itu hati-hati, jangan terlalu sering. Ketergantungan pada AI, kamu sudah ketergantungan belum nih mengerjakan sesuatu? Jangan ya. Erosi keterampilan, jadi nggak terampil gitu. Kemudian hilangnya pekerjaan di rumah sakit misalkan. Kalau kamu ke rumah sakit, misalkan yang perempuan aja, tukang parkirnya ketika kita masuk pakai apa itu? Pakai mesin, kita datang, motor berhenti, motor lewat sini, mobil lewat sana, kita menekan tombol, kemudian karcisnya keluar, gitu kan? Tadinya itu orang yang menjaga, tapi sekarang menjadi mesin. Nah, itu salah satu contoh hilangnya pekerjaan. Lanjut. Nah, sekarang kita hampir masuk ke materi yang sesungguhnya nanti kita fokus, yaitu deepfake merupakan gabungan dari kata deep learning dan fake atau palsu. Deepfake adalah teknik memanipulasi gambar, suara atau video dengan kecerdasan artifisial sehingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Deepfake bekerja sesuai menggunakan dua algoritma, yaitu generator dan diskriminator. Nah, di sini kita akan mencoba mendeteksi yang pertama dengan penginderaan, yang kedua dengan alat. Nanti kita coba bagian yang pertama. Kita bisa mendeteksi foto itu palsu atau tidak dengan cara mengamati tai lalatnya. Kalau nggak ada, nah biasanya ini misalnya wajah saya ada dua versi. Ketika saya ubah, misalkan tukar wajah dengan wajah saya diganti ke wajah orang lain, kemungkinan tai lalatnya tidak ada biasanya. Kemudian perhatikan wajah terlalu sempurna, tadi tidak ada yang sempurna katanya. Betul, terlalu sempurna, simetris banget. Analisis bagian pipi dan dahi pipi kadang besar sebelah, tapi itu di AI sempurna, kanan kiri persis sempurna. Observasi kacamata, di kacamata itu kan kaca ya, memantulkan sesuatu. Kadang satu ada pantulannya, satu tidak ada. Nah begitu. Kemudian analisis rambut di wajah. Rambut ada yang begini, itu tidak nyambung atau tembus biasanya. Rambutnya tembus. Analisis ukuran dan warna bibir. Misalkan orangnya putih banget kulitnya, tapi bibirnya hitam banget. Nah itu tidak sesuai. Seperti contoh di bagian ini. Ya di sini. Perhatikan. Orang pada si bayi ini nomor 10 itu kepalanya hampir sama ukurannya dengan bapak-bapaknya. Nah ini terlihat palsu sekali. Kepalanya besar, bapaknya segitu. Ini yang ini juga nanti akan lebih jelas di handphonemu sendiri. Kita akan berikan soal. Nah sekarang kita masuk ya ke Google Chrome-nya. Ini saatnya tugasmu. Masuk ke bit.ly, bit.ly dari sendiri, tugas deteksi. Tidak usah pakai spasi. Silakan masuk ke dalam. Ini per kelompok satu ya, tidak semua.
Per kelompok 1 saja. Nanti diisi. Salah satu nanti bekerja sama deteksi. Gimana? Apanya? Linknya itu bit.ly tugas deteksi. Masuk ke Google Chrome, tulis bit.ly garis miring tugas deteksi. Ada yang sudah berhasil masuk? Sudah, coba lihat. Oke, nanti diisi langsung ya, sudah bisa? Oke. Ini jangan dispasi ini titiknya. Iya. Sudah bisa kan? Proses. Ini sudah bisa? Belum ini? Belum. Bisa nggak? Nggak usah. Nama panggilan saja tidak apa-apa. Bit, nulisnya di sini. Sudah bisa? Nama anggota kelompok tulis salah satu ya tidak Pak? Salah satu yang memilih sudah bisa? Sudah bisa kan? Yang mana? Alin? Bisa? Itu namanya bisa diisi semua tidak? Bisa diisi semua. Pakai enter nanti. Bisa kan? Diisi semua bisa. Nah kelompoknya, oh iya kita tentukan kelompoknya sampai lupa. Kita sepakati ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, ya, oke. Baiklah. Sudah? Nanti akan muncul seperti ini di handphonemu bisa berhasil masuk. Gini ya. Ya, langsung tulis saja alasannya di bawah sini. Nah, ini ada, mungkin kamu mengenalinya. Ini ditulis, kelompoknya dipilih, kelompok berapa. Silakan dideteksi. Ada kesulitan bisa angkat tangannya. Dijelasin kenapa bisa dikira isinya dari mananya. Ini ada penjelasan. Bisa ini? Ya alasannya bebas, ini tidak harus menurut bahasa bos saja, tulisnya bagaimana bebas. Dijawab semua. Kalau sudah nanti bisa di paling bawah ada kirim ya, nanti dirimu bisa mengirimnya kelompokmu. Submit atau kirim. Alasannya gampang.
Diperhatikan ciri-ciri tadi. Misal ada yang aneh itu berarti mungkin termasuk ke yang AI. Kalau tidak ada keanehan berarti oh ini asli nih. Tiga menit ya, 3 menit lagi selesai ya. Lalu kamu submit, kumpulkan. Sudah? Oke, good. Submit kalau sudah ya. Nanti kalau sudah disubmit, saya akan tunjuk salah satu kelompok untuk maju ke depan. Kemudian saya akan tunjuk juga nih yang bertanya nanti. Atau kalau mau bertanya secara langsung, mau tanya langsung juga tidak apa-apa. Ya 2 menit ya. Sudah mas? Belum. Tunggu. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Ya 1 menit, 1 menit. Sudah. Ya, waktunya habis. Sudah disubmit? Submit saja, dikirim saja seadanya berarti. Karena waktunya sudah. Kirim. Oke, sudah dikerjakan. Saya melihat dirimu sudah bisa menggunakan aplikasi itu. Google Form itu namanya ya. Sekarang saya akan menunjuk sesuai tadi yang saya katakan bahwa salah satu kelompok akan maju. Silakan kelompoknya yang ini aja. Ya, silakan. Seperti biasa salam perkenalan. Oke, silakan perkenalan dulu. Perhatikan teman-teman, ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang tadi kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih keras sedikit maju nih. Perkenalkan, nama saya Adita Oktaviana. Perkenalkan, nama saya Alessia Jessica. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
pertanyaan? Oh, iya. Dipersilakan dulu, silakan. Nama dulu. Perkenalkan, saya Kamula Sari Kiriansih. Kenapa kelompok Anda mengatakan bahwa kabar 4 adalah hasil dari AI? Kenapa? Karena salah satu anak kepala dan badannya tidak proporsional. Yang mana kira-kira? Itu Pak. Kanan juga itu yang paling kanan. Kayaknya ya. Ya. Salah satu anak kepala dan badannya tidak proporsional. Apa sudah jelas? Mungkin ditanya lagi. Sudah jelas kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, baik sekali. Tadi sudah maju ya kelompok yang pertama dan salah satu sudah bertanya. Ini karena waktu kita itu 40 menit dari ini, bisa kita lanjutkan di esok hari. Tapi kita bahas dulu nih. Tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, betul ya? Ini adalah AI atau bukan ini, teman-teman? Mengapa ini AI? Jari tangannya ada 6, padahal seharusnya 5. Ya, betul sekali. Kemudian bagian kedua tentu saja dirimu akan mengatakan bahwa ini adalah asli. Ya. Nomor 3. AI. Kenapa AI? Ya, karena ada bagian kepala ya. Lihat juga bagian senyumnya, tertawanya. Ini anak ini kasihan sekali ya. Ya, wajahnya tidak detail. Apalagi kadang itu ChatGPT melakukan kesalahan. Lihat kepala yang atas itu badannya tidak ada tapi tiba-tiba ada kepala berada di situ. Ya. Selanjutnya, nah ini ada berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi oleh kelompok yang pertama, kelompok 1 berkata bahwa ada salah satu bagian kepala dan badan yang tidak proporsional. Proporsional itu tidak luas, masa badannya segitu, kepalanya sebesar itu. Yang mana nih kan? Yang sisi kanannya ini. Kepala lebih besar. Dan juga ada lagi yang keganjilan lain. Yang ini? Kenapa yang ini? Terlihat kalau di handphone lebih jelas ya. Di situ wajah dan badan itu badannya fotonya blur semua. Tapi wajahnya lebih jelas daripada badannya. Nah itu. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini pengumpulan. Apakah sudah mengumpulkan semua? Kita cek nama anggota kelompok. Nah ini ada. Ini tadi ada kelompoknya Zaini itu yang mana? Oh situ ya. Kelompoknya Alia. Ya sudah terkumpul. Kemudian ada kelompok Septian, Marsha Nurta Silvi, 3 betul ya? Karmula Sari sudah. Kemudian Alimat Enver. Ya sudah ada. Nah, ini jawaban sudah tersimpan di sini ya. Sekarang kita kembali ke materi, melanjutkan sedikit. Kita sampai pada kesimpulan, tapi saya butuh seseorang untuk membacakan refleksi atau yang punya refleksi sendirilah bagaimana sih kesan dan pesan hari ini. Boleh? Oh, mau maju Mas, silakan di sini. Perkenalan dulu. Kesini ya.
dan mengidentifikasi kekuatan saya dan kekuatan tersebut. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk Mas siapa namanya? Denny. Ya. Senang banget kelihatannya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi disampaikan bahwa dari sini menyenangkan katanya. Kemudian kita bisa mendeteksi mana yang buatan AI dan mana yang bukan. Masuk kepada kesimpulan kita hari ini, kecerdasan artifisial itu baik, tapi jika kita tahu dan bijak dalam menggunakannya. Kecerdasan artifisial juga memiliki resiko tadi ya, hoax, dan juga bisa membuat orang dirugikan, hilangnya pekerjaan. Kemudian deepfake bisa diidentifikasi. Ada dua cara, bisa dengan mata, bisa dengan alat. Kemudian ini adalah akhir dari pembelajaran kita. Minggu depan kita bertemu lagi dalam materi yang selanjutnya. Lanjutan dari materi ini, kita akan membuat atau menggunakan ChatGPT. Handphone tetap di bawah. Kita akan menggunakan ChatGPT dan bagaimana kita menggunakan prompt. Kalian tahu prompt? Apa itu? Nggak tahu ya. Prompt itu perintah gitu. Misalkan kamu punya ChatGPT, Meta AI, kamu buka itu, kamu menuliskan, tolong buatkan saya seseorang yang sedang duduk di kursi di pinggir pantai. Nah, nanti akan muncul seseorang dengan deskripsi yang kalian sebutkan tadi. Nah, itu salah satu contohnya. Sama berkelompok dan tetap menggunakan handphone. Begitu ya. Kita tutup pelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke posisi semula.